Apa mau setiap kali cari badan baru? Capek loh. Capek loh. 20 tahun pertama belajar. Kita begitu bodoh kalau sudah lahir tuh lupa. Pendidikan dari masa lalu tuh lupa, banyak yang lupa. Belajar di ABC lagi. Itu buang waktu. Buang waktu. Lebih bagus hidup sekali, hidup sampai 100 tahun, selesaikan semua. Kesembilan, ketika jiwa berada pada dan berinteraksi dengan indera persepsi, yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, pencecapan, dan sentuhan, dan juga gugusan pikiran serta perasaan, maka ia menikmati segala objek pemicu di alam benda ini. Sedang menikmati. Sedang menikmati, ada aroma, bagus, enak, ada makanan enak, kita menikmati semuanya. Dan tidak ada masalah, selama kita masih punya gadget ini tidak ada masalah. Nikmati, nikmati. Tapi kalau menikmatinya di luar batas kita sendiri akan merusak gadget ini. Gadget ini akan bisa rusak. Pikiran kita, mind kita bisa rusak. Kalau sepanjang hari kita pakai gadget terus. Nah, badan ini juga ada waktunya, harus ada tidurnya, harus ada jam belajarnya, harus ada jam untuk berinteraksi dengan suami, dengan istri. Jangan cuma 24 jam berinteraksi dengan suami istri, setiap 3 menit telepon, "Hei sayang, di mana kamu?" Bisa jadi gila. Banyak orang suka begitu. Baru ketemu, "Kamu di mana tadi? Kamu ngapain? Telepon, kamu ngapain?" Mau ngapain, orang lagi kerja, ngapain? Dan itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbohong. Banyak laki-laki yang sebetulnya nggak mau bohong, tapi nggak tahu kenapa, akhirnya bohong. Dia telepon, nggak tahu kenapa, akhirnya bohong sendiri. Dia lagi telepon, nah ini kan ada jam, ada waktu di kantor, you bicara sama sekretaris, lagi minum kopi, istri telepon, lagi ngapain? Kalau you bilang, langsung pikirannya pikir. Kalau saya bilang saya lagi di kantor, lagi minum kopi sama sekretaris, wah pulang-pulang pintu rumah nggak akan dibuka. Padahal nggak ada salahnya, emang kenapa kalau minum? Kalau Anda jadi seorang istri dari keluarga sekarang keluarga emang luar biasa. Mainannya apa? Arisan, dan waktu arisan main judi. Banyak perempuan seperti itu. Jadi sepanjang hari bisa 4 jam, 5 jam main judi. Suami kaya raya, dan kalau dia belum kalah, dia nggak akan berdiri. Akan main terus. Harus kalah. Kenikmatan seorang perempuan yang kaya raya adalah keluarga, bukan semuanya. Kalau orang Melayu lebih sadar. Orang-orang banyak tidak sadar. Kalau belum kalah, belum menikmati dia. Ada satu orang kalian semua kenal, cuma semoga dia sembuh ya. Gara-gara main judi setiap hari selama puluhan tahun, sekarang dia amnesia. Amnesia dia karena otaknya nggak jalan kan, cuma jalan untuk satu program aja. Setiap hari programnya main judi. Sekarang amnesia dia. Untung suaminya baik, dia menjaga sepanjang hari ya, sepanjang hari dia. Dia bisa lupa makan, lupa apa, lupa macam-macam lupa. Dan semua memori baru lupa. Memori lama dia ingat. Yang terjadi 40 tahun yang lalu dia ingat. Jadi kalau dia ketemu sama orang 30 tahun yang lalu nggak ingat. Tapi orang dia pernah ketemu 40 tahun yang lalu dia ingat. Mau seperti itu, mau koslet. Kalau mau koslet ya salah. Melakukan suatu hal, terikat pada sesuatu hal,
setiap hari melakukan hal yang sama, tidak ada variasi, pasti otaknya akan koslet. Pasti. Makanya harus ada variasi sedikit. Kadang makan bayam, kadang makan apa. Jangan makan ayam, kasihan. Ya, kasihan. Masa ayam dipotong, makan, kasihan lah. Nanti kita jadi ayam gimana gitu. Pikirkan aja, pikirkan aja. Pikirkan aja. Kalau kita melakukan satu hal cuma diulangi terus, kita bisa menjadi seperti wanita tadi itu. Gadgetnya rusak. Jadi harus ada variasi. Kerja boleh, kerja di komputer, sekarang ya di mana-mana komputer ya. Tapi setiap jam coba berdiri sebentar. Jalan sebentar 5 menit. Kalau bosnya marah, bikinkan poster tuh bosnya. Jangan marahin dia. Bilang demi kesehatan Anda, ingat setiap jam, melepaskan komputer, jalan selama 5 menit, dan kerja lagi. Dia juga senang, anak buah saya memikirkan kesehatan saya. Dan Anda juga mendapatkan kesempatan. Ya. 10 sekarang. Mereka yang bodoh tidak mengetahui peran jiwa. Nah, Krishna ini bukan motivator yang goody-goody, Kalau motivator zaman sekarang, begitu ada orang tanya, ini pertanyaan yang paling bagus nih. Pernah nggak? Tanya apapun juga. Padahal pertanyaan itu nggak masuk akal. Mungkin si motivator ini udah pikir nih, ini goblok banget orangnya. Tapi selalu, ini pertanyaan yang paling bagus. Kalau Krishna enggak, dia bilang bodoh ya bodoh. Makanya dia kurang laku. Yang laku itu para motivator yang orang sejelek apapun, kau cantik sekali. Ada orang dulu, tapi zaman dulu puitis sekali. Dia bilang kau cantik sekali. Kau secantik bulan. Terus wanitanya lewat sebentar, dia bilang tuh bulan tuh kan banyak sekali nodanya tuh. Saya juga pikir seperti itu wajahnya ini, penuh dengan noda. Kebetulan sekali, ada cowok-cowok juga begitu, dibilang wajahnya seperti bulan padahal bekas cacar di mana-mana. Memang seperti bulan, karena di bulan memang begitu, nggak ada yang mulus bulannya. Jadi benar juga begitu. Nah, si motivator juga begitu. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagus dalam pengertian apa? Bagus dalam pengertian apa? Bagus bisa banyak pengertian, banyak sekali multi definisi. Multi definisi, the best. Dalam bahasa Inggris, the best. The best. The best among the worst. Paling baik di antara yang jelek. Mereka yang bodoh tidak mengetahui peran jiwa yang menghidupi tubuh dan dapat sewaktu-waktu meninggalkannya. Bahwasannya adalah jiwa pula yang menikmati segala objek pemicu di luar karena pengaruh sifat-sifat satwa, rajas, dan tamas. Hanyalah para bijak berpenglihatan jernih yang memahami hal itu. Tidak mengetahui peran jiwa yang menghidupi tubuh, bahwa tubuh ini cuma gadget. Kalau nggak ada programnya, nggak ada aplikasinya, nggak ada listriknya, entah listrik itu mau pakai baterai, mau pakai listrik, mau pakai apa. Kalau nggak ada semuanya itu nggak bisa berjalan. Jadi kita harus tahu juga kalau kita mau di sini menjadi penting sekali bagi kita mau badan ini tetap bisa kita pakai, kita harus menjaga kesehatan, menjaga makanan. Coba sekarang ya banyak sekali kan suka ada video-video yang viral kalau mencharge baterai lebih kelamaan begitu bisa meledak kan. Sama begitu juga makanan juga begitu harus kontrol ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Ada orang yang puasa sampai mati-matian, kemudian begitu selesai puasa balas dendam. Ya, jadi nggak ada gunanya malah membebani badan kita. Jadi kalau kita mau hidup baik ya, badan juga kita harus
anggap sebagai alat yang kita harus rawat, harus jaga. Tiap kali pakai smartphone dibanting terus tiap hari. Ya, kan pecah juga kan, kalau punya uang ya beli lagi, cari badan baru lagi. Apa mau setiap kali cari badan baru? Capek loh. Capek loh. 20 tahun pertama belajar. Kita begitu bodoh kalau sudah lahir tuh lupa. Pendidikan dari masa lalu tuh lupa, banyak yang lupa. Belajar di ABC lagi. Itu buang waktu. Buang waktu. Lebih bagus hidup sekali, hidup sampai 100 tahun, selesaikan semua. Sampai nggak ada keinginan, gigi udah ompong, mau keinginan seperti apa. Sampai betul-betul ya udah lebih baik saya mati aja deh. Plak mati. Sekarang enggak, hidup sampai 60 tahun. Masih ada keinginan mau hidup, mau makan ini, mau makan itu. Hidup 70 tahun, masih punya keinginan macam-macam, masih mau kawin lagi. Jadi hidup sekaligus sampai 100 tahun. Semuanya ompong, ini sudah licin ya. Orang lihat keriputnya seperti monyet di Monkey Forest ya. Dan tiba-tiba muncul keinginan kalau begini lebih baik saya mati. Bagus. Bagus. Jadi nggak ada keinginan apa-apa, lebih baik mati ya udah selesai. Masuk ke dalam alam yang beda. Setidaknya kita pakai sistem-sistem film seri di TV atau di mana. Ada season 2-nya kan. Kita ini terjebak dalam satu season nih. Nggak keluar dari season itu. Satu season. Dunianya sama, orang-orangnya sama. Ketemu dengan orang yang sama. Coba kamu ketemu dengan orang yang sama setiap hari. Bosen juga kan? See? Makanya nggak dipedulin kamu kadang-kadang. Looking London, going Tokyo. Tapi semua suami istri kurang lebih begitu. Waktu pacaran, seumur, sehidup, semati, sejantung, seliver, seginjal, ya kan? Udah kawin berapa tahun ginjalmu ya ginjalmu. Nggak ada kan? Nggak ada orang bilang bahwa, hei suamiku yang baik hati, kamu jangan minum arak lah, ginjalmu daripada rusak. Saya minum untuk kamu lah. Nggak ada kan? Suaminya juga nggak mau. Serba susah. Jadi menikmati semuanya tapi jangan terikat.